Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam. Waalaikumsalam. Ini kenapa WA ini yang ditampilkan Anda? Ah, iya ya Ibu. Lah, bentar Ibu. Hmm, oke Ibu. Udah Ibu. Oke, terima kasih atas waktu yang telah diberikan oleh dosen pembimbing saya itu Ibu. Ibu. Baik, kali ini saya selaku moderator dari kelompok satu ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan beranggotakan saya sendiri, Gloria Artanauli, dan rekan-rekan saya. Saya Nurfadil Afnida. Saya Nabila Ramadhani. Saya Witeno Valiasari. Baik, di sini saya selaku moderator dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil dari kerja diskusi kelompok kami yang di Baik, terima kasih atas waktunya Ibu. Kali ini kami akan langsung saja memulai diskusi terhadap hasil kerja kami. Kami di sini mengambil titik tema besar yaitu analisis uji beda kontribusi ekonomi rumah tangga dari sektor jasa bidang pertanian di Kecamatan Andowia, Kabupaten Konawe Utara. Adapun pemateri kami pertama yaitu Nurfadila Afnida. Silakan kepada Nurfadila Afnida untuk presentator pertama. Baik, terima kasih moderator. Mohon maaf sebelumnya kepada Ibu dosen dan kepada rekan-rekan semuanya karena posisi saya sedang di luar. Jadi minta maaf kalau apabila ada berisik. Baik, langsung saja untuk materi pertama yaitu tujuan penelitian. Yang pertama mengenai jumlah pendapatan. Mengetahui jumlah pendapatan yang diperoleh ibu rumah tangga yang bekerja sebagai buruh di perkebunan kelapa sawit dan sebagai pedagang di pasar tradisional. Yang kedua ini menganalisis kontribusi pendapatan. Menganalisis kontribusi pendapatan ibu rumah tangga terhadap total pendapatan rumah tangga. Dan yang ketiga, menguji perbedaan kontribusi pendapatan ibu rumah tangga antara yang bekerja di perkebunan kelapa sawit dan yang bekerja di pasar tradisional terhadap total pendapatan rumah tangga menggunakan uji beda atau uji T. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya untuk pemateri selanjutnya yaitu rekan saya Weekend Novaliasari. Kepada Weekend dipersilahkan. Mohon maaf moderator, pemateri kedua Nabela. Oh, baik. Kepada Nabela dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Andowia, Kabupaten Konawe Utara. Populasi dalam penelitian ini adalah 150 ibu rumah tangga yang bekerja sebagai buruh di perusahaan kelapa sawit dan 60 orang sebagai pedagang di pasar tradisional di Kecamatan Andowia.
Sampel ditentukan secara acak menggunakan teknik cluster sampling dan dihitung dengan rumus Slovin. Hasilnya, sampel terdiri dari 60 buruh sawit dan 37 pedagang pasar. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan data kuantitatif dengan data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan kuesioner dan data sekunder dari instansi terkait seperti luas perkebunan dan jumlah pekerja. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis pendapatan, yaitu I sama dengan TR dan TR dikurang TC, di mana I sama dengan pendapatan rupiah per bulan, TR sama dengan penerimaan total rupiah per bulan, TC sama dengan biaya total rupiah per bulan, dan untuk mengetahui kontribusi pendapatan ibu rumah tangga terhadap pendapatan total rumah tangga menggunakan rumus K sama dengan YW dibagi YT kali 100%, di mana K sama dengan kontribusi pendapatan ibu rumah tangga dalam persen, YW pendapatan ibu rumah tangga, YT pendapatan total rumah tangga. Kriteria kontribusi pendapatan ibu rumah tangga terhadap total pendapatan keluarga dibagi menjadi 5. Yang pertama sangat rendah antara 1-19%. Yang kedua rendah antara 20-39%. Sedang antara 40-59%. Tinggi antara 60-79%. Dan sangat tinggi di atas 80%. Untuk mengetahui perbedaan kontribusi pendapatan antara ibu rumah tangga yang bekerja di kebun kelapa sawit dan di pasar tradisional, digunakan uji beda atau independent sample t-test. Berdasarkan rumus dari Sujana tahun 1997, data dianalisis menggunakan SPSS versi 22 dalam rumus uji T atau uji independent sample t-test. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas Nabela atas pemaparan materi sebagai presentator kedua dari kelompok kami. Selanjutnya, presentator selanjutnya yaitu saya sendiri sebagai presentator ketiga dari kelompok kami. Saya akan mempresentasikan tentang hasil penelitian yang kami amati dari analisis tadi, yaitu rata-rata pendapatannya perkebunan kelapa sawit itu sebesar 1.038.300 itu untuk per bulannya, dan biaya itu diperoleh dari setelah dikurangi dengan biaya transportasi dan konsumsi. Yang selanjutnya yaitu pasar tradisional dengan rata-rata pendapatan 1.359.204 per bulan. Itu dihitung dari pendapatan bersih setelah dikurangi biaya variabel dan biaya tetap. Yang keduanya itu di bawah upah minimum kabupaten atau UMK Konawe Utara 2017 atau upah minimum kabupaten UMK Provinsi Konawe Utara 2017 itu sekitar 2.202.625 rupiah. Jadi rata-rata pendapatan yang didapat dari perkebunan kelapa sawit dan pasar tradisional itu masih di bawah UMK atau upah minimum kabupaten di Konawe Utara. Selanjutnya presentator selanjutnya saya serahkan kepada Weekend Navalia Sari. Kepada Weekend dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya adalah materi kontribusi pendapatan dibagi dalam 5 kategori, yaitu sangat rendah 0-19%,
rendah 20-39%, sedang 40-50%, tinggi 60-79%, dan sangat tinggi yaitu 80-100%. Untuk ibu rumah tangga yang bekerja sebagai buruh perkebunan kelapa sawit, yaitu 8,33% atau 5 orang memberikan kontribusi sangat rendah. Kemudian 85%, sekitar 51 orang memberikan kontribusi rendah. Lalu ada 6,67%, sekitar 4 orang memberikan kontribusi sedang. Dan tidak ada yang memberikan kontribusi tinggi atau sangat tinggi. Untuk ibu rumah tangga yang bekerja di pasar tradisional, yang pertama ada 21,62%, 8 orang yang memberikan kontribusi sangat rendah. Lalu ada 54,6%, sekitar 20 orang memberikan kontribusi rendah. Lalu 21,62%, 8 orang memberikan kontribusi sedang. Dan terakhir ada 2,70%, 1 orang memberikan kontribusi tinggi. Tidak ada yang memberikan kontribusi sangat tinggi. Mayoritas ibu rumah tangga dari kedua kelompok memberikan kontribusi pendapatan dalam kategori rendah, sekitar 20-39% terhadap total pendapatan rumah tangga mereka. Meskipun ada perbedaan dalam distribusi persentase di berbagai kategori, hasil uji statistik atau uji T yang disebutkan di bagian selanjutnya menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan dalam kontribusi ekonomi antara kedua kelompok ini, dengan rata-rata kontribusi sekitar 30% dari total pendapatan rumah tangga. Selanjutnya yang ketiga ada uji statistik. Uji beda atau uji T atau uji independent test digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui perbedaan kontribusi ibu rumah tangga dari bekerja sebagai buruh di perkebunan kelapa sawit dan bekerja di pasar tradisional terhadap total pendapatan ibu rumah tangga. Perbedaan kontribusi pendapatan ibu rumah tangga dalam bekerja di perkebunan kelapa sawit dan dari bekerja sebagai pedagang di pasar tradisional terhadap pendapatan total rumah tangga. Pengujian perbedaan antara kontribusi pendapatan ibu rumah tangga yang bekerja di pasar tradisional dan bekerja di perkebunan kelapa sawit. Perbedaan kontribusi tersebut sehingga dapat diketahui dengan menggunakan rumus uji T. Lalu diketahui nilai T hitung adalah 0,938 dan T tabel sebesar 1,671. Berarti kontribusi pendapatan ibu rumah tangga yang bekerja sebagai pedagang di pasar tradisional dan bekerja sebagai buruh di perkebunan kelapa sawit adalah sama, karena nilai T hitung lebih kecil daripada T tabel dengan taraf kepercayaan 90% dengan signifikan alfa 0,1, sehingga H0 diterima, HA ditolak dan dikatakan sama. Mengapa mengalami persamaan kontribusi ibu rumah tangga buruh kelapa sawit dengan ibu rumah tangga yang bekerja di pasar tradisional terhadap total pendapatan rumah tangganya? Artinya, bahwa pekerjaan ibu rumah tangga sebagai buruh sawit dan bekerja di pasar tradisional itu sama-sama berperan besar sebagai penyokong ekonomi keluarganya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Wikem Novaliasari atas atas sebagai presentator keempat dan sebagai presentasi terakhir terhadap materi kali ini dari kelompok kami. Selanjutnya, kami di sini akan membuka sesi pertanyaan kepada teman-teman yang ingin bertanya terhadap hasil analisis data kami. Dipersilahkan menyebutkan nama dan asal kelompok. Mohon maaf, moderator dari kelompok 1 sepertinya dari awal tidak ada sesi tanya jawab ya, jadi langsung ke kelompok selanjutnya aja. Oke, baik. Sebelumnya saya minta maaf. Baik, berakhirlah sudah presentasi kami kali ini dengan kesimpulan yaitu berdasarkan hasil
penelitian tentang uji beda kontribusi ibu rumah tangga terhadap pendapatan rumah tangga di Kecamatan Andowia, Kabupaten Konawe Utara, dapat disimpulkan bahwa rata-rata pendapatan ibu rumah tangga dari bekerja sebagai buruh di perkebunan kelapa sawit PT Sultra Prima Lestari yaitu lebih rendah daripada rata-rata pendapatan ibu rumah tangga yang bekerja sebagai pedagang di pasar tradisional. Keduanya masih lebih rendah daripada upah minimum daerah atau UMD Konawe Utara. Kontribusi pendapatan ibu rumah tangga dari bekerja sebagai buruh di perkebunan kelapa sawit PT Sultra Prima Lestari dan bekerja sebagai pedagang di pasar tradisional yaitu masing-masing sebesar 30% dari total pendapatan rumah tangga. Perbedaan kontribusi pendapatan ibu rumah tangga dalam bekerja di perkebunan kelapa sawit dan dari bekerja sebagai pedagang di pasar tradisional terhadap pendapatan total rumah tangga tidak berbeda secara statistik. Sekian dari presentasi kami, mohon maaf karena kami tadi ada beberapa kesalahan terhadap presentasi kali ini. Selanjutnya saya serahkan kepada dosen pengampu mata kuliah pengantar manajemen yaitu Ibu Bunga. Terima kasih Bu atas waktunya. Kok pengantar manajemen bukannya statistika 2 ya? Statistika ekonomi 2. Bu, maaf. Baiklah, terima kasih kelompok. Berapa tadi? Kelompok berapa, Gloria? Kelompok 1, Bu. Terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil kelompoknya. Selanjutnya kita persilahkan kelompoknya Lufia minggu lalu mau presentasi lagi nggak? Mohon izin Ibu, selanjutnya yang akan presentasi itu kelompok 7. Oke, silakan kelompok 7. Kelompok Lufia nanti terakhir ya? Iya Ibu, kami terakhir. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Ibu Bunga Mardotila SSI MStat telah memberi kami kesempatan untuk berpresentasi di sini. Pertama, perkenalkan saya sebagai moderator Fadila dengan NIM C1B024023 dan rekan saya. Saya Sonia Rosaria Fadiani dengan NIM C1B024026. Saya Lena Kristina dengan NIM C1B024097. Baik, di sini kami akan menyampaikan mengenai analisis return sebelum dan sesudah kebijakan pembatasan sosial berskala besar pada perusahaan sektor perbankan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Baik, latar belakang dari penelitian ini adalah yang pertama, kasus COVID-19 pertama kali dikonfirmasi di Indonesia pada 2 Maret 2020. Yang kedua, pemerintah menerapkan PSBB di beberapa daerah, dimulai dari DKI Jakarta. Yang ketiga, Presiden Jokowi menandatangani PP nomor 21 tahun 2020 tentang PSBB pada 31 Maret 2020. Yang keempat, sektor jasa keuangan termasuk perbankan mendapat pengecualian dalam penerapan PSBB Permenkes nomor 9 tahun 2020. Yang kelima, industri perbankan melakukan restrukturisasi kredit dan mendorong transaksi digital selama PSBB. Baik, materi pertama akan disampaikan oleh saya. Yang
Yang pertama adalah dampak PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Yang pertama, dampak dari PSBB ini adalah pertumbuhan kredit perbankan melambat pada data OJK Maret 2020. Yang kedua, sebanyak 74 perbankan melakukan restrukturisasi kredit. Yang ketiga, indeks harga saham gabungan IHSG turun 1,35% sebelum PSBB. Yang keempat, investor asing melepas saham-saham bank BUMN seperti BBRI dan BMRI. Yang kelima, harga saham bank BUMN cenderung menurun selama April 2020. Selanjutnya, definisi return saham. Menurut Arista 2012, return saham adalah harga jual saham di atas harga belinya. Semakin tinggi harga jual saham di atas harga belinya, maka semakin tinggi pula return yang diperoleh investor. Menurut Hanafi dan Abdul Halim, return saham adalah perubahan nilai harga saham periode T dengan T1. Menurut Tandelin, return saham adalah salah satu faktor yang memotivasi investor berinvestasi dan juga merupakan imbalan atas keberanian investor menanggung risiko atas investasi yang dilakukan. Selanjutnya, pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Pembatasan sosial berskala besar atau PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi COVID-19 untuk mencegah penyebarannya pada PP nomor 21 tahun 2020. Tujuannya adalah mencegah meluasnya penyebaran penyakit. Dasar hukum PSBB adalah Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan, kesehatan, dan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah dan peraturan Menteri Kesehatan pada nomor 9 tahun 2020. Selanjutnya, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Lena. Baik, izin Ibu, izin rekan-rekan sekalian, saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi return saham menurut Samsul 2006. Yang pertama, yaitu adalah faktor makro, yaitu terdapat dua bagian, ekonomi, tingkat bunga inflasi, kurs valuta asing, kondisi ekonomi internasional. Yang kedua, non-ekonomi, peristiwa politik, peperangan, demonstrasi, kasus lingkungan hidup. Yang kedua, yaitu adalah faktor mikro atau internal perusahaan terbagi menjadi tiga. Yang pertama, nilai per saham, rasio hutang terhadap ekuitas. Yang ketiga, rasio keuangan lainnya. Pada materi selanjutnya, yaitu adalah perhitungan return saham. Return saham dihitung sebagai pengembalian keuntungan atas investasi saham. Dapat dilihat pada layar. Yang kedua, yaitu adalah metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan metodologi kuantitatif dengan pendekatan event study. Penelitian berfokus pada periode 7 hari sebelum dan sesudah pengumuman PSBB. Populasi dan sampel penelitian adalah tempat bank BUMN yang terdaftar di BI. Sampel penelitian dapat dilihat pada layar. Dan yang terakhir yaitu adalah harga saham sektor perbankan BUMN terbagi menjadi harga saham BUMN, harga saham bank-bank besar di Indonesia mengalami penurunan sejak awal tahun 2020 akibat anjloknya IHSG dan dampak COVID-19. Pengumuman PSBB dilakukan pada tanggal 9 April 2020 oleh Gubernur DKI Jakarta. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk materi terakhir akan disampaikan oleh Sonia Rosa Revadiani. Kepada Sonia dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang harga saham sektor perbankan Badan Usaha Milik Negara BUMN sebelum dan sesudah pengumuman pembatasan sosial berskala besar PSBB. Sebelumnya, harga saham adalah harga yang muncul sebagai hasil dari pergerakan penawaran dan permintaan yang muncul di pasar efek terhadap saham yang bersangkutan. Harga saham sejumlah bank di Indonesia dengan aset besar
telah mengalami penurunan dari awal tahun 2020 seiring dengan anjloknya IHSG dan dampak COVID-19. Berikut adalah data harga saham sebelum dan sesudah adanya pengumuman PSBB. Secara umum, harga saham rata-rata BBRI sebelum pengumuman PSBB adalah Rp 2.940 dan sesudah pengumuman PSBB rata-rata harga sahamnya senilai 2.767, yang berarti terjadi penurunan harga saham sekitar 5,87%. Seterusnya, harga saham BBNI naik 2,23% setelah pengumuman PSBB. Harga saham BMRI sebelum pengumuman PSBB adalah 4.880. Dan setelah pengumuman PSBB, rata-rata harga sahamnya senilai 4.393, yang berarti terjadi penurunan harga saham sekitar 11,08%. Lalu ada harga return saham sektor perbankan badan usaha milik negara BUMN sebelum dan sesudah pengumuman pembatasan sosial berskala besar PSBB. Berikut adalah hasil perhitungan return saham berdasarkan harga saham bank-bank BUMN yang terdaftar di BI selama periode yang diukur. Berdasarkan data return pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa saham BBNI dan saham BBTN mengalami return positif atau capital gain yang lebih banyak dibandingkan saham BBRI dan BMRI pada masa sebelum pengumuman PSBB. Namun saat sesudah masa pengumuman PSBB, saham BBRI, saham BBNI, saham BMRI, dan saham BBTN cenderung lebih banyak mengalami return negatif. Sedangkan secara rata-rata, return saham bank BUMN pada masa sebelum dan sesudah pengumuman PSBB dapat dilihat pada grafik return saham berikut. Pada grafik return saham, terdapat rata-rata return saham mengalami fluktuasi dari waktu ke waktu, di mana pada masa sebelum pengumuman PSBB, nilai return saham sempat melonjak pada angka 0,06, namun kemudian mengalami penurunan yang tajam terutama pada event min 2 sebelum pengumuman dan pada event 0 saat pengumuman PSBB yang menyentuh nilai return negatif 0,05. Pada masa sudah pengumuman PSBB, nilai return sempat mengalami beberapa kenaikan terutama pada event plus 2 dan event plus 5. Namun kembali mengalami penurunan yang tajam pada event plus 7. Hal ini menunjukkan bahwa pengumuman PSBB mempunyai kandungan informasi yang cukup kuat untuk mempengaruhi keputusan investor dalam melakukan pembelian dan penjualan saham, sehingga akhirnya berpengaruh terhadap harga saham yang akhirnya juga mempengaruhi return sahamnya. Lalu selanjutnya ada uji hipotesis. Pada uji hipotesis dilakukan untuk menguji apakah ada perbedaan return saham sebelum dan sesudah pengumuman PSBB menggunakan uji Wilcoxon. Hasil uji menunjukkan nilai Z hitung sebesar min 1,461 dan nilai signifikasinya 2 tel, sama dengan 0,144. Karena nilai signifikasi 0,144 lebih besar daripada 0,05, maka H0 diterima dan AA ditolak. Ini berarti tidak terdapat perbedaan return saham sebelum dan sesudah pengumuman PSBB pada sektor perbankan BUMN. Mungkin itu materi dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya hanya itu yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya saya akan menyampaikan kesimpulan. Tidak terdapat perbedaan return saham sebelum dan sesudah pengumuman PSBB pada sektor perbankan. Dan tidak adanya perbedaan nilai return dipengaruhi oleh penurunan rata-rata harga saham yang pergerakannya berada pada kisaran yang sama. Sarannya, perlu dilakukan penelitian lanjutan dengan memperpanjang jangka waktu pengujian dan melihat dampaknya pada bank non-BUMN. Baiklah, hanya itu yang dapat kelompok 7 sampaikan. Untuk waktunya saya kembalikan kepada Ibu Bunga Mardutila sebagai dosen pengampu statistik 2
Terima kasih. Baik, terima kasih moderator kelompok 7. Eh, kita lanjutkan ke kelompok berapa lagi nih? 8. Izin Bu, selanjutnya kelompok 3. Oke, eh, kita beri aplaus dulu kelompok 1 dan 7 tadi ya. Selanjutnya kelompok 3. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin melakukan presentasi UTS dengan judul Pengaruh Implementasi Konten Manajemen Sistem terhadap Kecepatan Kinerja menggunakan One Way ANOVA. Di sini kelompok kami berjumlah 4 orang, yaitu saya sendiri, Muhammad Alfi Rizky, Zikri Rahman, Rizky Ilham Indrawan, dan juga YSKL Putra Singarimbun. Untuk materi awal akan dibacakan oleh Zikri Rahman. Untuk Zikri dipersilakan. Baik, di sini saya akan membacakan materi awal. Pertama, latar belakang. Di era digital, pengembangan website menjadi kebutuhan penting. Salah satu perangkat lunak yang banyak digunakan adalah Content Management System, atau disingkat dengan CMS. CMS memungkinkan pengguna membangun dan mengelola website tanpa pemrograman mendalam. Beragam CMS tersedia seperti Concrete, Drupal, Joomla, dan WordPress. Masing-masing punya keunggulan berbeda. Namun, aspek kecepatan kinerja menjadi faktor penting yang berpengaruh terhadap efisiensi manajemen website. Penelitian ini menganalisis perbedaan kecepatan kinerja antara CMS tersebut menggunakan metode One Way ANOVA, dengan harapan memberikan gambaran CMS mana yang memiliki performa tercepat. Di skip lagi ya, Livi. Tujuan penelitian ini adalah mengukur dan membandingkan kecepatan kinerja dari 4 CMS open source, menentukan apakah terdapat perbedaan signifikan menggunakan One Way ANOVA, dan memberikan rekomendasi CMS mana yang paling efisien berdasarkan kecepatan. Selanjutnya, metode penelitian. CMS yang diuji, Concrete, Drupal, Joomla, WordPress. Server offline menggunakan SAM, perekaman waktu, pakai Active Presenter, indikatornya instalasi CMS, halaman user, halaman admin, sistem admin, migrasi database, analisisnya, SPSS 23 menggunakan uji One Way ANOVA. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizky Ilham Indrawan. Silakan Rizky Ilham.
Baik, di sini ada hasil pengujian penelitian. CMS konkret. Mohon maaf sebelumnya, Ibu, untuk moderator, mohon di skip aja yang bagian tabel untuk ke materi selanjutnya. Ada yang baru kan? Kenapa nih kelompok 3? Mohon untuk moderatornya di skip aja yang bagian tabel langsung ke materi selanjutnya. Baik, jenis pengujiannya. 1. Uji normalitas. Tujuannya adalah mengetahui apakah data berdistribusi normal. 2. Uji homogenitas. Mengetahui apakah variasi antara kelompok homogen. 3. Uji on-way ANOVA. Tujuannya adalah mengetahui apakah ada perbedaan signifikan antara CMS. 1. Ujian normalitas. Ujian normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal atau tidak. Distribusi normal merupakan salah satu syarat dalam melakukan uji on-way ANOVA. Dalam penelitian ini, uji normalitas dilakukan menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov tes melalui software SPSS versi 23 titik. Hasil uji normalitas ditunjukkan dalam tabel berikut. Dua, uji homogenitas. Setelah uji normalitas terpenuhi, tahap berikutnya adalah melakukan uji homogenitas varians. Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah variansi antara kelompok data CMS yang diuji bersifat homogen atau sama atau tidak. Homogenitas ini juga menjadi syarat penting dalam uji on-way ANOVA. Uji homogenitas dalam penelitian ini menggunakan Leibniz. Tes hasil uji homogenitas dapat dilihat pada tabel berikut. Karena nilai sig yang dihasilkan berada di atas 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variansi antar keempat CMS adalah homogen. Hipotesis yang digunakan H adalah ada perbedaan kecepatan yang signifikan dari keempat CMS terhadap keseluruhan indikator. HO adalah tidak ada perbedaan kecepatan yang signifikan antara 4 CMS terhadap keseluruhan indikator. Ini kebalik nih ya posisi Hano HA-nya Nanda. Hano dulu baru HA ya. Oh, baik Bu. Oke, lanjut. Tiga, uji on-way ANOVA. Uji one-way ANOVA digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata kecepatan kinerja CMS, Kencrete, Drupal, Joomla, dan WordPress terhadap keseluruhan indikator yang telah diuji. Nilai V, hitung hasil dari pengelola SPSS dibandingkan dengan nilai F, tabel pada taraf signifikan 5%. Hasil uji ANOVA dapat ditunjukkan dalam tabel berikut. Karena
F hitung 1/001 lebih kecil dari F tabel 3,24, maka HO diterima. Artinya secara statistik tidak terdapat perbedaan yang signifikan terhadap kecepatan kinerja di antara keempat CMS tersebut. Baik, selanjutnya di sini akan dibacakan oleh Yehezkiel. Kepada Yehezkiel, dipersilakan. Baik, pembahasan hasil pengujian. Dari hasil pengujian yang kami dapat, Corex dan Drupal menunjukkan waktu instalasi tercepat, sedangkan halaman user dan admin di semua CMS relatif setara. Dan pada sistem admin, Concrete sedikit lebih cepat. Migrasi database, Concrete tercepat, WordPress paling lambat. Namun karena nilai F hitung di bawah F tabel secara statistik, keempat CMS tidak menunjukkan perbedaan kecepatan signifikan di seluruh indikator. Kesimpulannya, berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap keempat CMS open source, yaitu Concrete, Drupal, Joomla, dan WordPress menggunakan metode one-way ANOVA, dapat disimpulkan bahwa meskipun terdapat perbedaan nilai rata-rata kecepatan kinerja antar CMS, secara statistik tidak ditemukan perbedaan yang signifikan. Seluruh data dalam penelitian ini memenuhi asumsi normalitas dan homogenitas, sehingga uji ANOVA dapat dilakukan secara valid. Hasil analisis menunjukkan bahwa keempat CMS memiliki performa kecepatan yang relatif seimbang dalam proses instalasi, pengolahan halaman user dan admin, sistem admin, serta migrasi database. Oleh karena itu, pemilihan CMS dapat lebih didasarkan pada kebutuhan fitur, kemudahan penggunaan, dan fleksibilitas sistem, bukan semata-mata dari aspek kecepatan kinerja. Jika ada salah kata, saya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menjelaskan materi kita pada malam hari ini. Untuk kekurangan, kami mohon maaf, dan inilah hasil dari presentasi UTS kami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 3. Selanjutnya kelompok berapa lagi? Selanjutnya kelompok 5, Ibu. Oke, silakan kelompok 5 mempresentasikan hasil kerja kelompoknya sebagai nilai UTS. Izin Ibu, apakah sudah terlihat PPT kelompok kami? Sudah. Silakan dimulai. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Izinkan kami dari kelompok 5 untuk mempresentasikan analisis rasio keuangan dan finansial distress sebelum dan sesudah COVID-19 pada subsektor makanan dan minuman. Sebelum memulai presentasi ini, ada baiknya kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Azara Salsabila dengan C1B024-135 selaku moderator. Dan di sini saya tidak sendiri, saya ditemani dengan rekan-rekan saya. Kepada rekan-rekan, dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Saya Maratu Nabila dengan NIM C1B024131. Saya Lola Febi Natalia dengan NIM C1B024062. Saya Erin Berliana dengan NIM C1B024091. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Erin Berliana. Kepada Erin, dipersilahkan. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang pandemi COVID-19 yang dimulai pada Desember 2019 telah memberikan dampak signifikan terhadap berbagai sektor, termasuk industri makanan dan minuman. Penyebaran virus ini menyebabkan banyak negara menerapkan kebijakan lockdown yang berdampak pada penurunan daya beli konsumen dan gangguan pada rantai pasokan. Menurut IMF, pertumbuhan ekonomi di negara-negara maju menurun rata-rata sebesar 10,7%.
Sedangkan negara-negara berkembang mengalami penurunan rata-rata sebesar 9,1%. Banyak perusahaan mengalami kerugian yang signifikan yang berpotensi memicu financial distress, yaitu kondisi di mana perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban keuangannya. Selanjutnya, tujuan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan rasio keuangan dan tingkat finansial distress pada perusahaan subsektor makanan dan minuman sebelum, selama, dan setelah pandemi COVID-19. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan untuk menghindari financial distress di masa depan. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih, Erin. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Lola Febi Natalia. Kepada Lola dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator karena telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan dari metodologi penelitian. Yang pertama itu desain penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kombinasi kualitatif dan kuantitatif untuk mendapatkan hasil yang lebih komprehensif. Itu yang kedua itu ada sampel menggunakan purposive sampling untuk memilih 19 perusahaan dari total 47 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kriteria pemilihan perusahaan yang telah melakukan IPO minimal 5 tahun dan memiliki laporan keuangan dari tahun 2018 hingga 2021. Yang ketiga, metode analisis data, uji deskriptif. Mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti observasi, survei, atau wawancara. Alat statistik deskriptif seperti mean, median, modus, dan persentil digunakan untuk menentukan ukuran pemusatan dan menciptakan gambaran distribusi. Dilanjut lagi ada uji normalitas. Uji normalitas dilakukan untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam analisis memiliki distribusi normal. Suatu prasyarat penting dalam analisis statistik parametrik seperti ANOVA. Uji ini menggunakan pendekatan Kolmogorov-Smirnov. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh variabel yang dianalisis memiliki nilai signifikan asimptotik lebih besar dari 0,05 yang berarti data berdistribusi normal. Ini diperkuat oleh grafik p-plot dan histogram yang menunjukkan pola mendekati kurva normal. Dilanjutkan ada uji homogenitas. Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah varians antar kelompok data pada setiap variabel bersifat homogen atau sama. Dalam penelitian ini, uji homogenitas dilakukan dengan pendekatan Levene test. Hasilnya seluruh variabel memiliki signifikansi lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa data antar periode memiliki varian yang tidak berbeda secara signifikan, sehingga memenuhi asumsi homogenitas. Dan yang terakhir, itu ada uji ANOVA. Uji ANOVA digunakan untuk menganalisis perbedaan rata-rata dari 3 atau lebih kelompok independen
Dalam hal ini, perbandingan nilai rasio keuangan dan tingkat finansial distress pada berbagai tahun 2018 sampai 2021. Tujuan utamanya adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antar periode waktu dalam hal kinerja keuangan perusahaan dan tingkat finansial distress. Hasil uji ANOVA menunjukkan CR, ROA, DAR, dan TATO memiliki hubungan signifikan terhadap financial distress pada sebagian besar periode waktu. Untuk yang CR, tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap financial distress pada periode 2019 sampai 2021. Karena nilai p-value lebih besar dari 0,05 dan F-hitung lebih kecil dari F-tabel. Sebaliknya pada ROA, DAR, dan TATO secara konsisten menunjukkan perbedaan yang signifikan terhadap financial distress pada berbagai periode mencerminkan dampak pandemi COVID-19 terhadap profitabilitas, leverage, dan efisiensi penggunaan aset perusahaan. Sekian yang dapat saya jelaskan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Lola. Selanjutnya akan disampaikan oleh Maratun Nabila. Kepada Maratun Nabila, dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil penelitian. Analisis rasio keuangan. Yang pertama, current ratio atau CR. CR menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Nilai maksimum CR sebelum COVID-19 adalah 10,84 pada tahun 2018 dan meningkat menjadi 13,27 pada tahun 2020, tetapi menurun menjadi 2,78 pada tahun 2021. Meskipun ada peningkatan selama pandemi, penurunan di tahun 2021 menunjukkan potensi masalah likuiditas. Yang kedua, debt asset ratio atau DAR. DAR menunjukkan proporsi utang terhadap total aset. Kenaikan dari 0,30 pada tahun 2018 menjadi 0,32 pada tahun 2020 dan 0,32 pada tahun 2021 menunjukkan bahwa perusahaan semakin bergantung pada utang untuk membiayai operasional. Hal ini dapat meningkatkan risiko finansial distress jika tidak dikelola dengan baik. Yang ketiga, ada return on assets atau ROA. ROA mengukur profitabilitas perusahaan. Nilai maksimum ROA sebelum COVID-19 adalah 0,42 pada tahun 2018, tetapi menurun menjadi 0,22 pada tahun 2020 dan sedikit meningkat menjadi 0,23 pada tahun 2021. Fluktuasi ini menunjukkan bahwa profitabilitas perusahaan sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi yang tidak stabil. Yang keempat, total asset turnover atau TATO. TATO menunjukkan efisiensi penggunaan aset dalam menghasilkan pendapatan. Nilai maksimum TATO sebelum COVID-19 adalah 3,10 pada tahun 2018 dan menurun menjadi 0,91 pada tahun 2020, tetapi meningkat menjadi 1,05 pada tahun 2021. Penurunan selama pandemi menunjukkan tantangan dalam mengelola aset untuk menghasilkan pendapatan. Yang kelima, financial distress atau FD. FD mengukur tingkat kesulitan keuangan perusahaan. Tertinggi pada tahun 2019 dengan rata-rata 7,20, menurun menjadi 6,15 pada tahun 2020 dan 5,60 pada tahun 2021. Penurunan FD setelah tahun 2019 menunjukkan bahwa perusahaan mulai pulih dari dampak pandemi, meskipun dalam kondisi yang rentan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan uji ANOVA.
Terdapat perbedaan signifikan antara rasio keuangan, CR, ROA, DAR, TATO, dan Financial Distress atau FD pada periode yang diteliti. Nilai P-value lebih kecil 0,05 menunjukkan bahwa rasio keuangan berpengaruh terhadap financial distress. Variabel CR tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap FD pada tahun 2021 dengan P-value lebih besar 0,05 yang menunjukkan bahwa likuiditas tidak berpengaruh pada kondisi keuangan perusahaan di tahun tersebut. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menyampaikan materi dengan baik. Adapun kesimpulan dari presentasi kita pada malam hari ini yaitu rasio likuiditas, leverage, profitabilitas, dan aktivitas memiliki pengaruh signifikan terhadap financial distress pada perusahaan subsektor makanan dan minuman. Perusahaan perlu memperhatikan rasio keuangan untuk menghindari risiko financial distress, terutama dalam situasi krisis seperti pandemi. Implikasinya yaitu, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi manajemen perusahaan dalam pengambilan keputusan strategis untuk menjaga kesehatan keuangan. Penelitian ini juga memberikan wawasan bagi investor dan pemangku kepentingan lainnya dalam menilai risiko investasi di sektor makanan dan minuman. Dan juga serta saran yang kita dapat, yang kami akan sampaikan yaitu, diharapkan penelitian berikutnya dapat memperluas cakupan variabel yang diteliti terkait dengan financial distress dan kinerja keuangan. Memperbanyak sampel perusahaan dari sektor lain untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif. Menggunakan metode penelitian yang lebih kompleks untuk memperoleh hasil yang lebih mendalam dan detail mengenai kondisi keuangan perusahaan. Untuk praktisi, perusahaan disarankan untuk melakukan analisis keuangan secara berkala dan menerapkan strategi manajemen risiko yang efektif untuk mengurangi kemungkinan terjadinya financial distress. Pentingnya bagi perusahaan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mengelola utang dengan bijak untuk menjaga kesehatan keuangan di masa depan. Baiklah, itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf jika terdapat salah kata selama presentasi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Bunga. Baik, terima kasih kelompok 5 yang sudah mempresentasikan dengan baik hasil kerja kelompoknya. Selanjutnya kelompok berapa, Ananda? Selanjutnya kelompok 8, Ibu. Silakan dimulai presentasinya. Terima kasih Ibu, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Andrani sebagai moderator kelompok 8 akan mempresentasikan hasil analisis komparatif kinerja keuangan perbankan ASEAN setelah krisis global. Di mana ada anggota kami yang pertama saya sendiri yaitu Aisyah Andrani C1B024056. Dilanjut dengan Anissa Lufitasari dengan NIM C1B024059 dan rekan saya Novita Senjasanaya dengan NIM C1B024082. Baik, pemateri pertama akan dipresentasikan oleh Novita Senjasanaya. Kepada Novita dipersilakan. Analisis komparatif kinerja keuangan perbankan ASEAN setelah krisis global. Latar belakangnya adalah krisis global tahun 2008 memberikan dampak besar pada sektor keuangan, termasuk perbankan di negara-negara ASEAN seperti Indonesia, Thailand, dan Malaysia. Sektor perbankan sangat rentan terhadap gejolak ekonomi dan menjadi sorotan utama dalam menjaga stabilitas ekonomi. Dengan bergulirnya era globalisasi dan persiapan menghadapi ASEAN Economic Community atau AEC, bank-bank dituntut meningkatkan daya saing dan kinerja keuangannya. Bank menjadi sektor vital karena 80% pembiayaan di Indonesia berasal dari sektor ini. ASEAN menyongsong AEC 2015
liberalisasi pasar dan sektor jasa. Perlu evaluasi kinerja keuangan bank pasca krisis. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis komparatif kinerja keuangan perbankan di ketiga negara tersebut untuk mengetahui sejauh mana bank perbankan mampu bertahan dan berkembang setelah krisis global. Selanjutnya ada rumusan masalah. Apakah terdapat perbedaan signifikan kinerja keuangan bank di Indonesia, Thailand, dan Malaysia berdasarkan ROA, yaitu Return on Asset, ROE, Return on Equity, LDR, Loan to Deposit Ratio, CAR, Capital Adequacy Ratio. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Menganalisis perbedaan kinerja keuangan perbankan, ROA, ROE, LDR, CAR di tiga negara ASEAN setelah krisis global. Selanjutnya ada jenis pengujian dalam penelitian. Yang pertama ada uji normalitas. Nama ujinya Kolmogorov-Smirnov test. Yang kedua ada uji homogenitas varians. Nama ujinya Levenes test. Yang ketiga ada uji perbedaan rata-rata atau ANOVA. Itu nama ujinya one-way ANOVA. Yang keempat, post hoc test atau uji lanjutan. Nama ujinya two-way test dan Bonferroni test. Yang terakhir ada indikator kinerja keuangan. Penilaian kinerja bank menggunakan 4 rasio keuangan, yaitu yang pertama ROA, mengukur seberapa efisien aset bank digunakan untuk menghasilkan laba. Yang kedua ada ROE, mengukur seberapa efektif modal yang dimiliki digunakan untuk menghasilkan laba. Yang ketiga ada LDR, menunjukkan likuiditas, yaitu seberapa banyak dana pihak ketiga disalurkan sebagai kredit. Yang terakhir ada CAR, mengukur kemampuan bank menyerap kerugian dari resiko aset. Baik, begitu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Anissa Lufitasari. Baik, izin rekan-rekan semuanya. Di sini saya akan membacakan ringkasan data dari hasil pengujian dalam penelitian. Contoh yang pertama itu ada uji normalitas atau Kolmogorov-Smirnov test, yaitu semua data indikator menunjukkan hasil berdistribusi normal karena nilai signifikasinya lebih dari 0,05. Contohnya seperti berikut. Indikator ROA, asimsiknya 0,069, distribusinya normal. ROE 0,174, distribusinya normal. LDR 0,841, distribusinya normal. Dan CAR 0,784, distribusinya normal. Kemudian ringkasan data dari hasil pengujian homogenitas varian atau Levenes test, yaitu rata-rata masing negara. Indikator ROA di Indonesia 0,03278, Thailand 0,01371, di Malaysia 0,01333, ROE di Indonesia 0,26205, di Thailand 0,13548, Malaysia 0,21012, LDR di Indonesia 0,74740, Thailand 0,973663, Malaysia 0,80378, CHR di Indonesia 0,15694, Thailand 0,16083, dan yang terakhir di Malaysia 0,14993. Interpretasinya, Indonesia unggul di ROA dan ROE, Thailand unggul di LDR, CAR relatif serupa. Kemudian ringkasan data dari hasil pengujian uji one way ANOVA, yaitu menguji apakah terdapat perbedaan rata-rata antar negara
Indikator ROA F hitung 49,533, SIG p-value 0,000, hasil ujinya belum signifikan. ROE-nya 11,837, 0,00. Hasil ujinya berbeda signifikan. LDR hitungnya 18,189. SIG p-value-nya 0,00, hasil ujinya berbeda signifikan. Dan yang terakhir CAR 2,093, SIG p-value-nya 0,133, hasil ujinya tidak berbeda signifikan. Berikut ringkasan data dari hasil pengujian dalam penelitian uji post hoc atau TUKE dan Izin Ika, ya. itu saya yang menjelaskan. Ini Aisyah atau kamu aja? Ya udah, Ya, aku aja. selebihnya saya serahkan ke Aisyah. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya akan saya jelaskan, yaitu berikut adalah ringkasan data dari hasil pengujian dalam penelitian uji pos HOC, Tukey dan Bonferroni test untuk mengetahui pasangan negara mana yang berbeda signifikan. Yang ROA Indonesia versus Thailand dan Malaysia itu berbeda secara signifikan, artinya ROA perusahaan di Indonesia memiliki perbedaan nyata dibandingkan dengan Thailand dan Malaysia. Thailand versus Malaysia itu tidak berbeda karena ROA antara dua negara ini relatif sama dari sisi statistik. ROE Indonesia versus Thailand itu signifikan berbeda. Terus Indonesia versus Malaysia tidak signifikan. Thailand versus Malaysia signifikan berbeda, menunjukkan bahwa perbedaan utama terjadi antara Thailand dengan dua negara lainnya. Indonesia dan Malaysia memiliki ROE yang lebih mirip. Yang ketiga LDR, Indonesia versus Thailand signifikan berbeda. Terus yang kedua Thailand versus Malaysia signifikan berbeda. Yang ketiga Indonesia versus Malaysia tidak signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa LDR Indonesia dan Malaysia serupa, sedangkan Thailand cukup berbeda dari keduanya. Yang keempat ada CAR, semua perbandingan tidak signifikan, karena tidak ada perbedaan yang signifikan dalam CAR antara Indonesia, Thailand, dan Malaysia. Hal ini bisa menunjukkan bahwa ketiga negara menerapkan regulasi permodalan bank yang cukup konsisten. Materi selanjutnya yaitu tentang kesimpulan dari hasil pengujian. Return on Asset atau ROA. Terdapat perbedaan signifikan antara kinerja ROA perbedaan perbankan Indonesia, Thailand, dan Malaysia. Yang kedua, perbankan Indonesia memiliki nilai rata-rata ROA tertinggi. Artinya, bank-bank di Indonesia lebih efisien dalam memanfaatkan aset untuk menghasilkan laba. Return on Equity atau ROE, terdapat perbedaan signifikan antara kinerja ROE di ketiga negara. Perbankan Indonesia juga unggul dalam indikator ROE. Ini menunjukkan kemampuan pengelolaan modal yang lebih baik dalam menghasilkan laba oleh bank. Loan to deposit ratio atau LDR, terdapat perbedaan signifikan antara LDR bank di Indonesia, Thailand, dan Malaysia. Perbankan Thailand memiliki nilai LDR tertinggi. Hal ini menunjukkan melakukan kredit meskipun kredit macet. Yang terakhir ada adequate. Tidak terdapat perbedaan signifikan antara CAR perbankan di ketiga negara. Ini menunjukkan bahwa ketahanan modal perbankan di Indonesia, Thailand, dan Malaysia relatif setara. Terus yang ketiga, konsisten nilai CAR ini kemungkinan disebabkan oleh adanya standar regulasi internasional, misalnya Basel 2 dan 3, dan kebijakan otoritas perbankan masing-masing negara. Mungkin itu saja materi dari kelompok kami. Dan terakhir adalah kesimpulan. Penelitian ini
membuktikan bahwa setelah krisis global 2008 terdapat perbedaan signifikan dalam kinerja keuangan perbankan antara Indonesia, Thailand, dan Malaysia, khususnya pada indikator profitabilitas ROA dan ROE serta likuiditas LDR. Perbankan Indonesia menunjukkan kinerja terbaik dalam hal efisiensi penggunaan aset dan modal untuk menghasilkan laba. Sementara itu, perbankan Thailand lebih agresif dalam menyalurkan kredit yang tercermin dari nilai LDR tertinggi. Namun, dari sisi ketahanan modal CAR, ketiga negara tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan, menandakan standar regulasi modal yang cukup konsisten dan penerapan manajemen risiko yang memadai di sekitar perbankan ASEAN. Hasil penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan manajemen risiko dan permodalan dalam menjaga stabilitas dan daya saing sektor perbankan di tengah tantangan global, sekaligus memberikan gambaran perbedaan strategi dan kondisi pasar di masing-masing negara ASEAN. Mungkin itu saja yang bisa kelompok 8 presentasikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan Terima kasih. kepada Ibu Bunga. Terima kasih. Terima kasih kelompok 8, aplaus buat kelompok 8 yang sudah mempresentasikan dengan baik hasil kerja kelompoknya. Selanjutnya, kelompok berapa lagi? Yang terakhir itu kelompok kami, Bu, kelompok 6. Oke, silakan kelompok 6 untuk merevisi tugasnya ya, karena salah pilih artikel kemarin ya. Silakan kelompok 6. Ya, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Bunga Mardotilah, SSI MStat, selaku dosen pengampu mata kuliah Statistika Ekonomi 2, Prodi Manajemen Angkatan 2024. Dan juga terima kasih kepada teman-teman R003 yang telah menyempatkan waktunya untuk presentasi kelompok di malam hari ini. Izin Ibu, izin teman-teman, kami dari kelompok 6 akan menyampaikan hasil kerja kelompok kami, yaitu menganalisis tentang perbedaan pengeluaran konsumsi pengemudi ojek online, Grab, sebelum dan sesudah menjadi pengemudi online di Kota Manado. Di sini saya Lutfia Rahma dengan NIM C1B024030 selaku moderator dari kelompok 6. Saya tidak sendirian, saya bersama dengan rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Najudana Muktiasani dengan NIM C1B024051. Perkenalkan, saya Satya Basudarisi dengan NIM C1B024113. Baik, untuk materi yang pertama, yaitu pengantar, akan dipaparkan oleh rekan saya, Sofiana Septianingsih. Dipersilahkan kepada Sofiana. Terima kasih, moderator. Izin Ibu, saya Sofiana Septianingsih sebagai presentator pertama. Pertama, kita masuk ke pengantar. Konsumsi merupakan kebutuhan dasar setiap manusia yang tidak terpisahkan dari kegiatan ekonomi. Dan penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan signifikan dalam pengeluaran konsumsi pengemudi ojek online Grab sebelum dan sesudah mereka menjadi pengemudi. Hasil analisis menunjukkan bahwa setelah menjadi pengemudi, pengeluaran konsumsi meningkat, yang berarti bahwa pekerjaan sebagai pengemudi ojek online Grab memberikan dampak positif terhadap kemampuan finansial mereka. Selain itu, kemajuan teknologi dan munculnya perusahaan berbasis digital seperti Grab telah mengubah pola konsumsi masyarakat, membuka lapangan pekerjaan, dan meningkatkan pendapatan, yang pada gilirannya berkontribusi pada ketahanan ekonomi. Riset menunjukkan bahwa gig ekonomi yang didukung oleh Grab
memberikan peluang ekonomi yang lebih baik bagi pekerja informal dan berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan pengeluaran konsumsi sebelum dan sesudah menjadi pengemudi ojek online Grab di Kota Manado. Hipotesis H0 diduga tidak adanya perbedaan pengeluaran konsumsi sebelum dan sesudah menjadi pengemudi ojek online Grab. HA diduga adanya perbedaan pengeluaran konsumsi sebelum dan sesudah menjadi pengemudi ojek online Grab. Pengertian konsumsi. Konsumsi dapat diartikan sebagai bagian pendapatan rumah tangga yang digunakan untuk membiayai pembelian aneka jasa dan kebutuhan lain. Besarnya konsumsi selalu berubah-ubah sesuai dengan naik turunnya pendapatan. Apabila pendapatan meningkat, maka konsumsi akan meningkat. Sebaliknya, apabila pendapatan turun, maka konsumsi akan turun. Adapun fungsi ekonomi, Keynes menekankan bahwa bagi suatu perekonomian, tingkat pengeluaran konsumsi oleh rumah tangga bervariasi secara langsung dengan tingkat pendapatan disposable dari rumah tangga tersebut. Hubungan antara konsumsi dan pendapatan ini dikenal dengan fungsi konsumsi dan secara umum ditulis dengan persamaan sebagai berikut. Y sama dengan A tambah B, yaitu dalam kurung A kecil dari 0,0 bisa B lebih besar dari 1. Berikutnya jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dengan sumber data langsung dari para pengemudi ojek online Grab di Kota Manado. Instrumen atau alat yang digunakan dalam pengambilan data adalah berupa questionnaire secara online menggunakan syarat Google Form yang dibagikan melalui media sosial secara individu atau responden pengemudi ojek online Grab sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Daftar pertanyaan yang diajukan melalui proses ini berisi tentang acuan indikator yang telah ditetapkan kepada para pengemudi ojek online. Baiklah, itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih atas Sofiana. Selanjutnya saya akan menyambung dari materi yang akan ditampilkan, yaitu hasil dari pembahasan dari riset atau analisis yang dilakukan oleh peneliti. Nah, yang pertama adalah hasil uji normalitas data. Nah, dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas yaitu sebagai berikut. Yang pertama, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka data penelitian berdistribusi normal. Yang kedua, sebaliknya, jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka data penelitian tidak berdistribusi normal. Nah, tabel yang ditampilkan ini merupakan dari hasil uji Kolmogorov-Smirnov. Maka dapat diketahui bahwa nilai signifikansi asintotik signifikansi sebesar 0,05. Maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas Kolmogorov-Smirnov di atas, dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal. Dengan demikian, asumsi atau persyaratan normalitas sudah terpenuhi. Lanjut yaitu uji statistik deskriptif. Berdasarkan tabel, maka kita dapat mengetahui bahwa nilai N atau jumlah data yang akan diteliti adalah berjumlah 50 sampel untuk pengemudi ojek online Grab. Pada tabel statistik deskriptif, didapati nilai rata-rata sebelum menjadi pengemudi ojek online Grab sebesar Rp2.072.960 dengan nilai maksimum Rp3.945.000 dan nilai minimum sebesar Rp850.000. Sedangkan data sesudah menjadi pengemudi ojek online Grab didapatkan rata-rata sebesar Rp2.618.490 dengan nilai maksimum sebesar Rp4.640.000 dan nilai minimum sebesar Rp1.100.000. Yang ketiga adalah uji beda. Pengujian ini menggunakan uji dua sisi dengan tingkat signifikansi alfa sama dengan 5%. Yang dimana patokan untuk nilai UJT adalah sebagai berikut. Jika signifikansi P itu lebih besar dari 0,05, maka tidak ada perbedaan.
Jika signifikansi P kurang dari 0,05, maka ada perbedaan pada taraf signifikansi 5%. Lalu yang terakhir adalah jika signifikansi P lebih kecil dari 0,01, maka ada perbedaan pada taraf signifikansi 1%. Pada tabel korelasi ini, berdasarkan hasil uji beda dengan menggunakan metode T sampel berpasangan, menunjukkan bahwa korelasi antara pengeluaran konsumsi sebelum dan sesudah menjadi pengemudi ojek online Grab menghasilkan angka 0,691 dengan nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,00. Oleh karena nilai signifikansi 0,00 lebih kecil dari nilai alfa, untuk menguji hipotesis sebesar 0,05 atau bisa dibilang 0,00 lebih kecil dari 0,05. Maka dapat dikatakan bahwa terdapat hubungan antara pengeluaran konsumsi sebelum dan sesudah menjadi pengemudi ojek online Grab secara signifikan atau sangat kuat. Yang terakhir adalah paired simple test. Dari hasil uji beda dengan menggunakan metode T sampel berpasangan menunjukkan bahwa tingkat signifikan hasil pengujian hipotesis adalah sebesar 0,00. Nilai signifikan tersebut ternyata lebih kecil dari tingkat alfa untuk menguji hipotesis sebesar 0,05 atau 0,01 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, H0 ditolak dan HA diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata antara pengeluaran konsumsi sebelum dan sesudah menjadi pengemudi ojek online Grab. Sekian dari pemaparan saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Najwa dan Muktiasani atas pemaparannya. Di sini materi selanjutnya yaitu tentang conclusion akan disampaikan oleh saya sendiri. Jadi berdasarkan penelitian dan pembahasan yang dilakukan menggunakan uji statistik dan survei, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat perbedaan pola konsumsi pengemudi ojek online Grab sebelum dan sesudah menjadi pengemudi ojek online di Kota Manado. Adapun saran-saran yang dapat kami sampaikan, yang pertama disarankan kepada para pengemudi supaya dapat bekerja dengan tetap mengikuti aturan yang ada dan bekerja dengan maksimal dan bersaing untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi pengguna agar pengguna bisa memberikan penilaian yang baik dan juga mendapatkan rasa nyaman dan aman saat menggunakan model transportasi ini. Yang kedua, untuk perusahaan transportasi online diharapkan tetap memberikan pelayanan yang terbaik kepada mitra dengan memberikan insentif bonus atau event yang dapat memacu kinerja para mitra dan kepada pengguna agar tetap memberikan promo atau diskon yang terbaik agar pengguna tetap eksis dan setia menggunakan pelayanan transportasi ini dan juga tidak kalah bersaing dengan perusahaan-perusahaan transportasi lainnya. Yang ketiga, untuk akademisi sebagai bahan studi untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan. Yang keempat, bagi masyarakat umum, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran tentang pentingnya penggunaan transportasi umum sebagai solusi untuk dapat mengurangi tingkat kemacetan serta mendorong roda perekonomian dapat berjalan dengan lancar. Sekian yang dapat disampaikan oleh kami kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih teman-teman, terima kasih Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Bunga Mardotilah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 6 dengan Lutfia selaku moderatornya. Beri aplaus buat kelompok 6. Ibu mau memberikan tanggapan untuk seluruh kelompok dari kelompok 1 sampai dengan 10. Untuk kedepannya di mata kuliah lain tentunya ya, karena dengan Ibu cuma statistik ekonomi 1 dan statistik ekonomi 2. Jadi untuk kedepannya jika ada tugas ngeresum atau mereview artikel, jangan lupa Anda cantumkan di bagian akhir daftar pustaka atau referensi artikel yang Anda resum atau review itu ya. Atau boleh juga ada tadi kelompok yang sudah taruh di awal slide presentasinya sebagai penanda bahwa presentasi kita ini bersumber dari riset yang sudah dipublikasi di artikel ilmiah pada jurnal tertentu gitu ya. Jadi ini bukan penelitian kita tapi riset orang yang kita bedah atau kita resum atau kita review gitu artikelnya, riset yang dia lakukan gitu ya. Jadi
Tidak seolah-olah itu riset kita, melainkan itu riset orang yang kita presentasikan ulang gitu. Nah, kemudian Ibu tidak bosan-bosannya mengingatkan untuk Ananda semua yang belum mengumpulkan tugas, kan ada beberapa tugas dari Ibu. Dari pertemuan 1 sampai dengan 8, silakan kirim ke email Ibu, atau kalau telat, silakan japri ya, WA Ibu, bilang telat kirim, dan kirimkan PDF-nya. Lebih baik terlambat daripada tidak kumpul tugas sama sekali, karena Ibu beritahukan sekali lagi, merekap-rekap nilai itu palingan mulainya minggu depan ya. Untuk sekarang mungkin belum ada dosen yang mengingatkan gitu. Jadi silahkan Ananda dengan kesadaran sendiri, yang merasa belum mengumpulkan tugas, silahkan segera dikumpulkan dan dikirimkan. Boleh ke email, boleh juga lewat japri, kalau udah telat ya. Demikian aja dari Ibu. Ada tanggapan lain dari Ananda? Bentar, Ibu print screen lagi untuk kehadirannya ya. Ini dapat poin yang hadir, karena kan sudah Ibu ini ya, Ibu presensikan di ini, di Siakat. Jadi untuk yang hadir malam ini tentunya dapat poin, sama yang hadir kemarin juga ya. Kalau yang hadir cuma awal tadi ya itu berarti poinnya cuma setengah. Maksudnya kalau hadir semua kan 10, kalau misalkan maksudnya ada di print screen Ibu dua-duanya ya, berarti poinnya 10. Dan jika cuma salah satu, berarti 5. Mungkin itu dari Ibu. Ada tanggapan dari Ananda semua? Tutup. Ada, Azahra? Maaf, Ibu. Saya mau tanya, itu untuk yang catatan PDF kan ngumpulnya PDF itu per materi atau langsung digabung aja semua, Bu? Bebas, yang penting ngumpul Ananda ya. Oh Mau iya, Bu. Ananda per materi boleh, mau digabungkan juga boleh. Yang penting Ananda ngumpul, tapi jangan sampai ngirimnya satu-satu. Kalau mau per materi kan tetap satu email gitu, satu subjek lah. Catatan ini R3 ya, catatan R3 Sofi misalkan gitu. Ya Bu, terima Statistik kasih. ekonomi 2. Nah, seperti itu ya. Lebih baik terlambat kumpul daripada tidak. Kalau udah ngumpul misalkan dosennya mepet-mepet nih merekap di H-1 deadline penguploadan nilai ya. Itu Anda rugi, nggak ada kesempatan untuk ngirim lagi. Nggak akan diumumin lagi sama dosennya. Udahlah, udah telat gitu kan. Udah mepet waktunya gitu. Jadi dosen nggak minta lagi. Kalau dosennya misalkan masih H-7 merekap, mungkin masih diumumin yang belum kumpul si ini gitu ya. Nah, kalau misalkan yang mepet ini nih, Ananda nggak ngumpul tugas satu aja. Misalkan ada 3 tugas, dirata-ratakan yang satu nilainya 0, berarti kan sangat menjatuhkan nilai Ananda gitu. Itu aja dari Ibu mungkin ya. Jika tidak ada, ini berarti kan sudah selesai dengan Ibu, ini sudah selesai UTS-nya. Ibu mohon maaf jika selama pertemuan 1 sampai dengan 8 terdapat hal-hal yang kurang berkenan, baik itu kata-kata Ibu, sikap Ibu, dan lain-lainnya. Ibu mohon maaf jika terdapat hal-hal yang kurang berkenan di hati Ananda semua. Dan Ibu terima kasih atas semangat Ananda, motivasi belajarnya, dan Ananda semua kooperatif dalam pelaksanaan perkuliahan. Semoga pertahankan sifat kooperatif ini ke semua dosen untuk mata kuliah lainnya di semester berikutnya. Itu saja dari Ibu. Ibu mohon maaf sekali lagi karena lagi Idul Adha ini ya. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama Nanda semua, Ibu Enmit ya.